Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita pada pagi hari ini bisa bersama-sama sharing ilmu bersama di webinar special sharing session Apoteker Praktisi Rumah Sakit Bincang Kefarmasian seputar credentialing. Yang mana pada hari ini kita akan ditemani oleh dua. Cek 1, 2. Apakah suara saya bisa terdengar? Ya, sudah bisa. dengar, Mbak. Sudah, Mbak Dinda. Ya. Ada kesalahan sedikit. Ya, saya mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puja syukur kehadiran Tuhan Yang Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di kegiatan pada hari ini, yaitu special sharing session Apoteker Praktisi Rumah Sakit Bincang Kefarmasian seputar credentialing. Yang mana pada hari ini kita akan ditemani oleh Mbak Dinda, sepertinya keputus-putus ya, suaranya enggak ini. Gitu ya Bu. Untuk yang lainnya boleh minta informasinya, apakah terputus-putus juga suara saya? Ya, sudah. Baik. Oke, saya lanjut ya Ibu. Hari ini kita akan bersama-sama sharing bersama di special sharing session Apoteker Praktisi Rumah Sakit Bincang Kefarmasian seputar credentialing. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya dengan Dinda, host ataupun moderator yang akan memandu kegiatan sharing session pada hari ini. Ya. Untuk hari ini, kita akan ditemani dengan dua trainer sekaligus juga apoteker praktisi rumah sakit. Kita akan sharing bareng dengan Bu Apoteker Dewi Arfianti MFAM dan juga Bu Apoteker Dewi Suryaningsih MSc. Yang mana alhamdulillah Boleh Ya. apa aja, Mbak Dinda? Dewi A, Dewi S. Boleh ya Bu ya. Oke, seputar credentialing. Mungkin kalau kita searching di Google itu ada berbagai macam credentialing. Namun untuk webinar pada hari ini kita akan lebih terfokus seputar credentialing tenaga kefarmasian di rumah sakit. Nah, untuk yang pertama, apa sih itu yang dimaksud dengan kredensial? Nah, untuk yang pertama boleh dari Bu Dewi Arfianti. Silakan Bu, boleh menjelaskan apa sih itu yang dimaksud dengan kredensial? Baik, terima kasih Mbak Dinda atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Walaupun kita daring ya, tapi saya berharap silaturahmi ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Mbak Dinda, kita sifatnya di sini sharing ya, karena mungkin teman-teman di sini kalau seandainya mau ada yang ditambahkan atau apapun bisa silahkan ya. Jadi memang kalau kita bicara mengenai kredensial ya, kredensial itu sepertinya kalau mungkin di sini udah banyak ya para senior saya yang sudah paham betul ya mengenai kredensial. Jadi memang kalau kredensial sendiri itu kan merupakan proses ya, di mana proses evaluasi terhadap tenaga kefarmasian ya, baik apoteker maupun asisten apoteker ya.
untuk menentukan kelayakan apakah diberikan kewenangan profesi dan untuk mempertahankan kompetensi dari suatu profesi. Jadi kalau kita bicara mengenai kredensial itu intinya menilai apakah orang tersebut itu kompeten atau tidak, gitu ya. Nah, memang kalau untuk apoteker ya, karena saya sebagai apoteker dan mungkin sharing sedikit karena memang saya juga di rumah sakit tempat saya bekerja kebetulan sebagai ketua komite tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang kredensial ini suatu hal yang wajib dilakukan oleh kita di rumah sakit, yang mana prosesnya itu dilakukan oleh tim mitra bestari ya, atau kalau di rumah sakit saya itu ada namanya komite tenaga kesehatan lainnya, dan di situ ada subkomite kredensial. Nah, nanti ada juga tim mitra bestari yang dari profesinya. Nah, itu melakukan proses evaluasi atau penilaian terhadap tenaga kefarmasian ya yang akan dinilai kompetensinya. Nah, kemudian memang kalau untuk kredensial sendiri kita menilainya itu bisa dari bukti tertulis ya, karena kita juga harus melihat apakah ada pendidikan dan pelatihannya, kemudian pengalaman dan kualifikasi lainnya. Mungkin itu Mbak Dinda, sedikit ya mengenai kredensial. Lanjut Mbak Dinda? Ya, halo. Iya, baik. Lanjut, kenapa tenaga farmasi ini harus melalui proses kredensial? Nah, boleh sekarang Bu Dewi S untuk membagikan informasinya. Iya, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini ya. Saya bersama Bu Dewi mungkin lebih kepada sharing juga ya. Karena memang meskipun saya sekarang ada di instalasi farmasi, tetapi masih tetap melakukan pekerjaan sebagai apotekernya, dan mudah-mudahan sih acara kali ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Saya lihat ini pesertanya banyak sekali dan saya yakin ini juga ada beberapa praktisi rumah sakit, kawan-kawan juga pasti ada pengalaman ya. Jadi kita nanti mungkin bisa berdiskusi lanjut kalau memang apa yang kita kemukakan antara saya dengan Bu Dewi ada kelebihan atau kekurangan sehingga kita bisa saling melengkapi. Baik, menanggapi pertanyaan dari Mbak Hosni, Mbak Dinda. Jadi kenapa sih itu harus di kredensial ya kita ini ya? Karena tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bu Dewi ya, berarti beberapa manfaat ya, karena kita meskipun seorang apoteker itu sudah mendapatkan pelatihan formal dan kekhususan ya, di mana kita misalkan di internal kita ada beberapa pelatihan khusus ranah farmasi ataupun di luar farmasi yang mengarah kepada kepentingan pekerjaan kefarmasian dan rumah sakit dan kekhususan di profesinya. Namun kan fasilitas pelayanan kefarmasian tetap wajib melakukan verifikasi kembali terhadap kompetensi dari setiap profesi, apalagi kita ya sebagai profesi apoteker. Nah, kaitannya adalah dengan pelayanan kefarmasian yang kan setiap saat juga dunia farmasi itu update ilmunya atau mengalami kemajuan, sehingga disitulah kompetensi seorang farmasis diperlukan. Maka sebagai fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, penting dilakukan kredensial karena itu untuk verifikasi terhadap pendidikan formal dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Kemudian ada mengukur batas aman tingkat kemampuan profesional terhadap pelayanan kefarmasian, yang dimana profesi tersebut mereka akan kerjakan sesuai tidak dengan kebutuhan yang nantinya mengacu kepada kepentingan untuk patient safety atau keselamatan pasien.
tujuan utamanya. Kemudian meningkatkan kemampuan suatu keahlian atau kompetensi kefarmasian dengan memotivasi bahwa seorang farmasi atau apoteker di rumah sakit itu harus mempunyai motivasi belajar yang tinggi setiap harinya, dan juga sebagai bahan kompetensi terhadap pendidikan dan pelatihan berkelanjutan seorang apoteker, dan juga untuk menyiapkan profesionalisme apoteker memasuki persaingan internasional. Apalagi pada saat ini kita sudah pahami bersama-sama bahwa Undang-Undang Kesehatan yang terbaru sudah mulai sudah diketok palu ya, istilahnya sudah disahkan, dan ternyata di situ kita mungkin akan langsung merasakan euforia bahwa kita persaingannya akan semakin ketat, karena tidak hanya dengan sesama apoteker yang ada di Indonesia, tetapi juga kita harus bersaing dengan para apoteker yang mungkin nanti akan datang dari berbagai negara ke Indonesia. Itu sih Mbak yang bisa saya deskripsikan dari pertanyaan Mbak Dinda. Terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya, proses credentialing ini tadi sempat disebutkan oleh Bu Dewi, itu dilakukan oleh seorang asesor. Betul demikian, Ibu? Ya, betul. Mungkin seorang asesor dan mitra bestari ya, tim ya. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada syarat khusus bagi apoteker yang akan menilai atau asesor itu sendiri? Untuk Bu Dewi Arfianti, silakan Bu, boleh dijelaskan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Jadi memang itu kayaknya pertanyaan yang sering ya. Siapa sih gitu yang berwenang gitu ya untuk melakukan proses kredensial? Jadi sebenarnya tergantung intinya gini, yang melakukan proses kredensial itu jika memang di rumah sakitnya tidak ada mitra bestari, itu bisa dilakukan oleh Himpunan Segenap Farmasi Rumah Sakit ya, Hisfarsi. Nah, kalau proses kredensial sendiri itu kalau di tempat saya ya, ini sharing, itu ada di komite tenaga kesehatan lainnya dan di subkomite kredensial. Kemudian kami juga ada tim mitra bestari, minimalnya 3 orang ya supaya lebih valid gitu. Tapi kalaupun mau 1 orang juga sebenarnya tidak masalah. Yang penting orang tersebut memang kompeten ya untuk melakukan proses kredensial. Nah kemudian tadi ada nggak sih kriterianya gitu ya? Kriterianya yang pertama pastinya mempunyai sertifikasi atau kualifikasi yang sama dengan tim yang asesi ya, yang akan diasesi, yang akan dinilai. Nah, kalau misalkan apoteker yang akan dinilai atau yang akan dikredensial, berarti tim mitra bestarinya itu adalah harus seorang apoteker. Begitu pula kalau tenaga kesehatan lainnya ya, itu memang harus mempunyai spesifikasi atau kualifikasi yang sama. Nah, kemudian yang kedua mempunyai keahlian yang sesuai. Ya, misalkan contohnya mau dinilai kompetensinya pencampuran sedia steril misalkan. Nah, itu berarti asesor yang menilai itu paling tidak harus mempunyai sertifikat atau pernah ya mengikuti pelatihan dispensing sedia steril. Nah, kemudian diharapkan juga bekerja dalam satu area kerja ya, misalkan sama-sama di rumah sakit gitu ya. Kemudian punya pengalaman bekerja di rumah sakit gitu, supaya lebih lebih nyambung aja gitu. Jadi pada saat melakukan penilaian atau proses kredensial itu lebih nyambung. Nah, kemudian diutamakan ya, tidak menjadi suatu keharusan, memang diutamakan pastinya yang lebih senior ya, lebih lama misalkan ya, lebih punya pengalaman yang lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian tadi ya kalau kita bicara mengenai penilaian, pastinya juga diutamakan
dia mempunyai sertifikasi sebagai asesor. Jadi asesornya sekarang kan bisa ya lewat BNSP ya, mengikuti sertifikasi BNSP. Jadi diutamakan diutamakan dia sudah mengikuti pelatihan atau sertifikasi sebagai asesor. Nah, tapi itu semuanya sebenarnya tidak menjadi suatu keharusan, balik lagi ya tadi, tetapi paling tidak kalau pernah mengikuti sertifikasi sebagai asesor atau punya sertifikat sebagai asesor, paling tidak bisa membuat instrumen uji yang pastinya sesuai dengan standar gitu ya. Nah, kemudian ya pastinya orang tersebut juga memang care ya, berorientasi pada pasien gitu ya. Kemudian juga memang mempunyai ilmu yang banyak gitu ya. Nah, itu sih yang menjadi kriteria ya sebagai seorang mitra bestari. Dan tentunya mitra bestari ini nanti harus di SK-kan juga ya di rumah sakit. Itu juga ada beberapa pertanyaan karena kebetulan mohon maaf saya di sini adalah sebagai ketua komite. Nah, itu terkadang dari profesi lain yang misalkan gizi, Bu, saya kayaknya nggak usah ya tidak perlu nih ada tim mitra bestari gitu ya, misalkan seperti itu ya. Cukup di dalam masuk ke dalam SK komite. Nah, itu boleh-boleh saja, silakan monggo gitu ya. Jadi disesuaikan saja. Nah, ada beberapa rumah sakit memang kita kebetulan di Hisfarsi Banten kita juga sudah punya ya Bu Dewi Surya ya, tim mitra bestari yang sudah di SK-kan oleh PDIAI Banten. Nah, itu kita juga alhamdulillah di tim mitra bestari juga kita semuanya sudah punya sertifikasi atau sertifikat sebagai asesor BNSP. Nah, itu silakan bagi teman-teman mungkin yang rumah sakitnya terkadang hanya sendiri ya apotekernya, tetapi harus dilakukan kredensial. Nah, itu bisa mengajukan lewat himpunan seminar farmasi rumah sakit. Seperti itu, Mbak Dinda. Ya. Tadi Ibu ada sedikit membahas terkait instrumen uji. Nah, untuk instrumen uji sendiri, apakah ada standar khususnya atau itu tergantung dari rumah sakit yang menyediakan? Ya, kalau bicara mengenai instrumen uji ya, instrumen uji itu kan berarti sebagai bahan ya, asesor. Nah, itu sebenarnya bisa disesuaikan ya, tergantung rumah sakitnya masing-masing ya. Itu banyak literatur yang bisa kita gunakan. Nah, ini yang menjadi apa ya Bu Dewi Surya ya, kadang-kadang mungkin kita bisa ya melakukan penilaian, tapi instrumen ujinya tidak terstandar gitu ya. Instrumen ujinya tidak terstandar, yang akhirnya mungkin kalau saya yang nguji dengan Bu Dewi Surya yang nguji itu jadinya akan berbeda gitu ya, karena tadi instrumen ujinya itu tidak standar. Nah, kalau untuk kayaknya sepertinya nanti akan ada ya dari entrance juga kayaknya ada tuh pelatihan ya mengenai asesor internal ya, nanti di situ akan dikupas tuntas ya Bu Dewi Surya ya, karena kita pernah mengikuti juga. Nah, itu akan dikupas tuntas, kita membuat instrumen uji sesuai dengan standar gitu ya, jadi kita standarkan instrumen ujinya. Nah, kalau instrumen uji sendiri itu banyak literatur ya yang bisa kita gunakan, seperti standar kompetensi apoteker Indonesia ya, yang dari IAI ya, itu tahun 2016 itu ada 10 unit kompetensi, bisa menggunakan itu. Kemudian juga bisa menggunakan pedoman kredensial apoteker yang dikeluarkan oleh Hisfarsi, PT Hisfarsi tahun 2018 ya. Jadi banyak standar yang bisa kita gunakan. Kemudian yang terbaru ya ada KMK itu tentang standar profesi apoteker tahun 2023. Nah, itu juga bisa kita adopt, dan itu lagi-lagi menyesuaikan dengan di lapangan ya, karena kan nggak mungkin kita misalkan buat rincian kewenangan klinisnya
adalah pencampuran sitostatika, tetapi di rumah sakit kita tidak ada pencampuran tersebut. Nah, itu kan juga tidak perlu juga, tidak masalah gitu ya. Jadi itu semua disesuaikan, dan satu lagi poinnya adalah rincian kewenangan klinisnya itu memang diusulkan oleh Mitra Bestari, namun ASESI melakukan asesmen pribadi dulu. Jadi mana yang kira-kira saya memang kompeten nih, dari 10 unit kompetensi ternyata saya asesmen mandirinya saya mampu 7 gitu. Nah, itu disampaikan supaya menjadi referensi buat kami para asesor melakukan penilaian atau uji tersebut. Mungkin Bu Dewi Surya bisa menambahkan, Bu Dewi? Ya, sudah disebutkan tadi sebenarnya poin-poinnya. Paling saya tambahkan sedikit bahwa memang pada saat kita mau melakukan kredensial dari ASESI kan pasti nanti akan ada permohonan. Sedangkan kalau misalkan unsur-unsur dari instrumennya sendiri, kita menarik dari beberapa pustaka yang mendasari bahwa instrumen tersebut nantinya mengarah kepada kemampuan ASESI sendiri dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Misalkan itu instrumennya harus digunakan mengukur tingkat kemampuannya dalam beberapa aspek, misalkan dari sisi knowledge, yaitu pengetahuan dan pemahaman mengenai dunia kefarmasian. Itu kita bisa, maaf ini saya menanggapi dulu, memang kita tidak ada materinya ya atau PPT-nya, jadi kita langsung tanya jawab. Jadi kalau di bagian knowledge kita ingin mengeksplor pengetahuan dan pemahaman dari seorang ASESI yang berprofesi sebagai apoteker. Di sini kita uji misalkan dengan berbagai tes tertulis, kemudian studi kasus mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit, dan tentunya wawancara. Karena kalau misalkan cuma tes tertulis saja dengan melakukan tes tertulis studi kasus, pada saat wawancara mungkin ada yang lebih jelas atau kurang jelas dan sebagainya. Lalu aspek lain kita menilai dari sisi skill. Nah, skill ini dari gerakan dan praktek. Seorang praktisi yang bekerja di rumah sakit pastinya harus memiliki skill yang memang terjaga dan kalau perlu semakin meningkat. Nah, ini dilakukan dengan cara observasi, kemudian simulasi, dan mengecek semua dokumen yang awalnya mereka setelah melakukan ASESI mandiri dulu dan dokumennya diberikan, kita sesuaikan apakah benar apa yang mereka kirimkan ke kita untuk permohonan sebagai calon untuk di ASESI sesuai gitu nanti antara knowledge dan skill-nya. Dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah kita menilai dari aspek attitude, di mana di sini kita juga atau asesor juga atau mitra bestari yang nanti melakukan ASESI credentialing ini akan memantau pemeranan dalam role play dan wawancara kepada pihak lain dari sisi attitude-nya. Karena sebagai profesional kesehatan tentunya attitude ini harus benar-benar terjaga juga kualitasnya. Itu yang bisa saya tambahkan, Mbak Dinda. Silakan, Bu Dewi. Cukup? Ya. Cukup. Ini ada pertanyaan baru dari Bu Dia dari Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa. Bu Dia menanyakan, apakah apoteker yang menjadi asesor akan diasesi juga? Jika iya, siapa yang akan mengasesinya? Boleh untuk Bu Dewi Suryaningsih deh untuk menjawabnya. Tadi pertanyaannya kurang jelas apa ya? Apakah apoteker yang menjadi asesor akan diasesi juga? Jika iya, siapa yang mengasesinya? Ya, seorang apoteker yang nantinya akan menjadi asesor atau tadi nantinya ada sebagai mitra bestari. Tadi Bu Dewi Arfianti juga sudah menyebutkan bahwa sebelum kita menjadi seorang asesor ada proses-proses. Ya tentunya kita juga di ASESI juga sebelumnya oleh
asesor yang lain yang lebih kompeten. Nah, setelah itu kita juga kan untuk menjadi pelaku penguji atau sebagai asesi, ini ada tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Dewi Arfianti, ada beberapa persyaratan ya, tentunya juga mengantongi beberapa keilmuan yang nantinya searah dengan kebutuhan sebagai asesor. Nah, mungkin bisa saya tambahkan bahwa seorang mitra bestari itu harus mampu dan bertujuan untuk berorientasi kepada pasien care. Nah, ini keilmuannya di situ juga kita nanti juga diuji juga, kemudian memiliki ilmu kesehatan sesuai dengan profesinya, kemudian dalam bidang komunikasi skillnya juga kita teruji di situ, profesionalismenya, attitude-nya, dan sistem penunjang yang lainnya kita juga sebelumnya diasesi, lalu kita mendapatkan sertifikat dan kewenangan, juga ada SK yang menyatakan bahwa kita berhak untuk mengasesi asesi yang lain nantinya. Jadi diuji dulu juga sebelum menjadi asesor. Ya, adapun kalau misalkan di rumah sakit yang sudah punya tenaga untuk mengasesi, itu juga di-SK-kan oleh direktur rumah sakit. Misalkan kalau di tempat saya, karena apotekernya memang agak banyak ya, jadi di tempat saya itu ada sekitar 17 orang. Jadi di antara 17 itu ada 2-3 orang yang sudah mendapatkan sertifikat dan berhak untuk mengasesi rekan-rekan sejawat lain yang ada di instalasi farmasi untuk dilakukan credentialing. Jadi itu yang boleh diberikan wewenang untuk mengasesi kawan-kawan yang lain. Dan juga sebelumnya memang kita ikut pelatihan dan sertifikasi untuk menjadi asesi credentialing tersebut. Itu Mbak Dinda. Untuk Bu Dia, bagaimana Bu? Apakah cukup jelas atau ada? Mbak Dinda, Ya, Bu. izin saya menambahkan ya sedikit. Jadi, ya, jadi kan memang tadi kan apoteker, misalkan kita sebagai asesor ya, kita sebagai asesor, nanti apakah asesornya akan diasesi atau enggak gitu ya, atau ibaratnya seorang asesor, kita misalkan saya nih apoteker, apakah saya akan lakukan kredensial juga gitu ya. Tadi mungkin itu. Nah, kalau asesor, walaupun kami, misalkan saya dan Bu Dewi Surya ya, itu walaupun kami adalah seorang mitra bestari, kemudian kami juga mungkin punya sertifikat sebagai asesor, tetapi kami juga harus di kredensial juga, karena memang kredensial itu harus wajib ya sifatnya dilakukan bagi seluruh tenaga kefarmasian. Jadi walaupun kami adalah sebagai asesor dan mitra bestari, kami juga harus di kredensial juga. Nah, kemudian siapa yang mengkredensial gitu ya? Nah, yang mengkredensial itu karena mungkin pengalaman ya Bu Dewi Surya ya, kalau di Banten itu beberapa kepala instalasinya itu yang melakukan kredensial itu mengajukan ke Hisfarsi Banten, itu bisa. Atau dirasa ternyata di rumah sakitnya ada yang lebih kompeten gitu ya, itu juga boleh mengasesi sesama temannya. Jadi intinya walaupun kami adalah apoteker yang mempunyai sertifikasi asesor dan kami adalah seorang mitra bestari misalkan seperti itu, dan itu kami wajib juga dilakukan kredensial, dan yang mengkredensialnya pastinya orang yang lebih kompeten ya, mungkin bisa melalui himpunan seminatnya. Nah, kemudian tadi kalau bicara surat penugasan klinisnya ya, itu kan ada expire-nya ya, 3 tahun expire-nya itu. Jadi paling lama adalah 3 tahun dan itu harus dilakukan rekredensi. Mungkin itu yang perlu ditambahkan, kalau tadi syarat-syarat sudah diinikan sama Bu Dewi Surya. Terima kasih ada Bu Dewi Arfianti dan juga Bu Dewi Suryaningsih
Untuk Bu Dia, apakah cukup menjawab? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih jawabannya, Bu Dewi. Ya, ya. Lanjut nih Bu, ada pertanyaan baru dari Bu Dewi PHM. Mengingat telah terbentuknya UU Kesehatan yang baru, apakah nanti ya Bu? Ini Iya, apa suaranya putus-putus? Gitu. Oke. Di kolom chat ada pertanyaan baru, Ibu. Mungkin biar lebih jelas. Dari Bu Dewi PHM. Well, iya, apakah nanti tenaga kesehatan asing yang bekerja di Indonesia apakah nanti juga tenaga kesehatan pribumi? Mungkin saya bacakan ya, mengingat telah terbentuknya Undang-Undang Kesehatan yang baru, apakah nanti tenaga kesehatan asing yang bekerja di Indonesia akan mengalami proses kredensialing juga? Dan bagaimana proses selanjutnya jika tenaga kesehatan pribumi ada yang tidak lolos memenuhi persyaratan, apa yang selanjutnya dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut? Ya, Bu Dewi ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi memang dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru ya, terus terang sih memang dari organisasi profesi, karena kita di bawah naungannya IAI, kemudian ada Hisfarsi, itu memang untuk teknis ya itu belum keluar dari organisasi kita bagaimana menyikapi hal tersebut, karena memang undang-undang juga kemarin baru disahkan, dan terus terang saya juga belum baca ya, mungkin Bu Dewi ya baca secara full ya, karena kan baru apa info-info yang berkembang ya, yang kevalitannya juga kita belum tahu gitu ya. Jadi memang kalau untuk tenaga asing apakah dilakukan kredensial atau tidak, itu kita belum bisa menjawab ya, karena kita juga menunggu instruksi atau keputusan dari organisasi apakah harus dilakukan kredensial. Kalau harusnya sih dilakukan ya, karena kan belum tentu di luar negeri dengan di sini akan sama gitu ya. Nah kemudian tadi apalagi tuh Bu Dewi, saya lupa tadi apa, kemudian apakah nanti kalau tidak lolos selanjutnya apa ya, kalau tidak lolos maksudnya apakah kita atau bagaimana ya? Jadi gini, yang harus digarisbawahi bahwa proses kredensial ini kalau seandainya memang orang tersebut tidak kompeten, berarti kan kita tidak bisa memberikan rekomendasi ya, dari tim Mitra Bestari tidak merekomendasikan orang tersebut untuk melakukan pelayanan tersebut ya, atau terhadap kompetensi tersebut. Nah itu kan bisa dilakukan evaluasi, nanti kita sampaikan ya bahwa misalkan ada unit kompetensi yang diajukan ada 10, ternyata kita sebagai tim Mitra Bestari meng-ACC-nya hanya 8 karena 2 lagi setelah diujikan ternyata tidak kompeten gitu ya. Nah itu seperti apa? Nah itu nanti kita sampaikan kepada pimpinan ya, tentunya direktur, rekomendasinya, dan nanti mungkin akan dievaluasi, karena kalau proses kredensial itu bisa juga diajukan untuk tadi ada beberapa ya, misalkan dia baru, kemudian penambahan kompetensi, kemudian atau pemulihan ya, pemulihan dari kompetensinya. Misalkan tadinya awalnya dia kompeten, ternyata pada saat direkredensial dia dirasa kok kayaknya pencampuran sterilnya salah ya, nggak bisa ya, terus kita udah sampai ke wawancara, kemudian observasi, ternyata tidak bisa diberikan atau tidak kompeten gitu ya. Nah itu pemulihan juga bisa dilakukan kredensial. Jadi kredensial itu bukan hanya menilai baru saja, tetapi bisa baru, mengajukan, kemudian ada penambahan kompetensi, misalkan rumah sakitnya tadinya tidak ada pelayanan kemoterapi. Nah, kemudian ikut pelatihan, akan dibuka kemoterapi baru, kemudian nanti dilakukan namanya kredensial penambahan ya, untuk kompetensi yang tadi hanya beberapa saja yang kita sudah mengikuti pelatihan. Nah, kemudian untuk pemulihan juga bisa, dan terakhirnya adalah untuk rekredensial yang tadi 3 tahun sekali habis. Itu ya, mungkin Bu Dewi mau menambahkan, silakan. Ya, sebenarnya sih sama ya. Kemungkinan saya tidak menambahkan, memang alurnya harusnya seperti itu.
Jadi kalaupun tidak lolos, masih belum lolos, kita kembalikan lagi kepada asesinya bahwa karena masih melakukan pekerjaan kefarmasian di tempat mereka bekerja, berarti mereka harus mengupdate lagi keilmuannya, kemudian dilakukan credentialing ulang supaya memastikan bahwa memang masih kompeten. Karena di lapangan kan memang sebagai profesi itu di lapangan sangat dibutuhkan sekali skill yang selalu terupdate dan memang harus manfaatnya dirasakan sekali oleh ini, karena kita kan termasuk salah satunya sebagai PPA ya di situ. Nah, itu sangat diperlukan. Jadi mau tidak mau kalau belum kompeten atau belum lolos harus meningkatkan lagi, harus belajar ulang dan kemudian dikredensi lagi. Iya, betul. Karena ada ini juga Bu Dewi Surya ya, ada pengalaman juga. Jadi memang di profesi keperawatan itu terkadang ada kayak di rumah sakit saya itu yang dibekukan kewenangan klinisnya itu ada karena mungkin karena dibekukan itu sangat bisa ya untuk kewenangan klinisnya karena mungkin melanggar etika ya atau melanggar lah pokoknya intinya ya. Nah itu bisa dibekukan. Nah pada saat mau pemulihan dari kewenangan klinisnya itu dilakukan kredensialan. Iya, pokoknya tidak boleh, maksudnya yang dari 3 komponen tadi, kompetensi, skill, dan attitude itu harus terpenuhi semua. Jadi jika salah satunya tidak lolos atau kan memang ada penilaian atau kualifikasi range penilaian yang nantinya Mitra Bestari atau asesor punya atau yang sudah ditetapkan itu juga sudah dibakukan ya. Jadi tidak sembarang penilaian itu juga serta-merta dari asesornya sendiri, tapi itu juga memang sudah dibakukan. Nah itu yang menjadi tolak ukur nanti sebagai asesor kah nanti pengeluarannya memberikan rekomendasi boleh atau tidak boleh atau lolos atau tidak lolosnya. Gitu ya, terima kasih. Baik, terima kasih lanjut Bu Mbak Dinda. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari apoteker Rizky Islami. Apakah dengan UU Kesehatan nanti tenaga asing yang credentialing itu diwadahi organisasi profesi atau langsung oleh Kemenkes? Nah, untuk Bu Dewi Suryaningsih dulu deh, boleh menjawab. Iya, sebenarnya tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Dewi Arfianti juga ya, karena memang Undang-Undang Kesehatan ini masih baru ya, jadi kita belum telaah banyak, masih nanti juga adaptasi ya dengan Undang-Undang Kesehatan tersebut, karena mungkin ada beberapa poin yang nantinya dari undang-undang yang lama peralihan ke undang-undang yang baru mungkin akan banyak perombakan, apalagi di organisasi-organisasi profesi seperti Hisfarsi yang sudah dekat dengan tenaga keprofesian di rumah sakit dan juga dengan IAI sendiri. Jadi kami sih saya belum bisa mengatakan bahwa nanti itu akan diwadahi oleh mana, organisasi profesi kah, oleh Kemenkes kah. Tapi kalau yang saya lihat ini sekarang masih dipegang langsung oleh Kemenkes dulu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang biar selaras dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru terbentuk ini, Mbak. Mungkin kita akan ada beberapa waktu ke depan menggodok ini ya. Jadi nanti juga akan ada pembicaraan lagi, akan ada maksudnya breakdown dari Undang-Undang Kesehatan itu penerapannya nanti akan ditelaah lagi lebih lanjut gitu. Baru bisa memberikan informasi kembali bahwa itu nanti akan diwadahi oleh siapa. Iya, mungkin izin menambahkan juga ya, karena kan sekarang itu aturannya ya karena kayak kemarin aja aturan apotek kimia farma itu kan sekarang sudah PMA ya, karena 40% sahamnya dibeli oleh asing. Nah itu kan dilakukannya secara aturan harus izin apoteknya itu di pusat ya, di Kementerian Kesehatan. Nah, tapi ternyata ada turunan juknisnya lagi sekarang yang membuat aman adalah bahwa tetap Kementerian Kesehatan izinnya langsung ke sana,
Tetapi nanti untuk teknis yang telusur penilaiannya itu tetap dari Dinas Kesehatan Kota Kabupaten gitu. Jadi kita ya positive thinking aja ya Bu Dewi Surya ya, kita tidak tahu nanti ke depannya kalaupun memang lewat pusat pasti akan melibatkan daerah karena memang dia yang paham ya mengenai aturannya. Jadi kita Pak Rizky ya tadi ya, mungkin kita menunggu instruksi saja ya, menunggu turunan dari undang-undang, pasti akan ada turunannya, akan ada juknisnya dan aturan-aturan lainnya. Nanti kita menunggu saja Pak, nanti insya Allah dari Hisparsi juga pasti akan memberikan instruksinya seperti apa. Terima kasih. Apa cukup Pak Rizky? Cukup, terima kasih Bu. Ya, dan kita tentunya berharap semoga ke depan dengan adanya undang-undang terbaru ini kita berharap sama-sama ya semakin lebih baik, profesi kita juga semakin terangkat gitu pengaruhnya kepada masyarakat dan juga bangsa negara ini, dan juga kita semakin kuat lah ya profesi apoteker ini. Amin. Amin. Mbak Dinda, silakan. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Budini Gianti. Apakah yang sudah memiliki sertifikat asesor boleh mengkredensial profesi lain? Putus-putus Mbak, punten. Ya, saya ulang ya Ibu. Sudah jelas? Oke. Selanjutnya, apakah yang sudah memiliki sertifikat asesor boleh mengkredensial profesi lain atau nakesla lain, atau hanya bisa membantu prosesnya? Ya, Mbak, dari siapa tadi pertanyaannya? Dari siapa? Budini Gianti. Budini Gianti. Oleh Bu Gianti. Ya. Jadi apakah kita boleh gitu ya melakukan kredensial kalau kita sebagai asesor untuk tenaga kesehatan lainnya gitu ya? Kalau melakukan kredensial itu kita sebenarnya asesor itu bisa melakukan kredensial ke semua tenaga kalau kita punya sertifikat asesor. Tetapi tadi balik lagi tergantung rumah sakitnya menunjuk mitra bestarinya apakah per profesi. Karena kalau di tempat saya itu saya misalkan sebagai ketua komite itu saya ikut di dalam prosesnya, tetapi yang melakukan penilaian tetap tim mitra bestarinya adalah profesi yang sama. Jadi balik lagi ke aturannya seperti apa. Tapi kalau asesor sendiri, karena kita Bu Dewi, kita sebagai asesor, kita di bawah naungan LSP, itu kita boleh ya melakukan penilaian ya, atau mengasesi yang lainnya ya. Mungkin kalau Bu Dewi Surya udah pengalaman tuh ya, beberapa kali melakukan asesi terhadap tenaga kesehatan yang lain, atau tenaga lainnya juga bisa gitu ya. Nah, tapi tadi kalau kaitannya dengan kredensial ini ya, khusus kredensial ini, itu tergantung dari kebijakan rumah sakitnya. Kalau di tempat saya itu tetap tim mitra bestarinya adalah misalkan tadi saya lihat kayaknya ada Bu Ika Siwi juga menanyakan ya, misalkan asisten apoteker itu dibentuk aja tim mitra bestarinya minimal kan 3 orang. Nah 3 orang itu misalkan satunya adalah ada asesornya nih, 1 orang, nah 2 orang dari profesi yang sama, misalkan dari asistennya. Kemudian kalau gizi juga bisa begitu, 1 dari asesornya, misalkan asesornya adalah A, nah kemudian yang 2 nanti dari seprofesinya. Karena khawatirnya apa? Pada saat proses kredensial itu tidak melibatkan dengan profesi yang sama, itu khawatirnya kita tidak terlalu paham kan mengenai kompetensinya. Gitu. Mungkin kalau kayak saya juga tidak terlalu paham mengenai ahli gizi ya, seperti apa kompetensinya itu tidak paham. Jadi kita bisa masuk ke dalam tim mitra bestari asesornya ya, karena kita mempunyai lisensi, tetapi tetap harus ada 2 orang dengan profesi yang sama. Itu sih mungkin Bu Dewi mau menambahkan, silakan. Iya. Ya, sama seperti yang dijelaskan oleh Bu Dewi Arfianti ya. Jadi memang kalau untuk sebagai asesor bisa melakukan atau mengasesi tenaga yang lain selain maksudnya di luar profesi apoteker ya.
kalau kita sekarang kan lagi bicara sama-sama tentang organisasi profesi apoteker. Tetapi kalau wewenang credentialing ya itu harus satu jalur, satu jurusan. Karena yang lebih melekat keilmuannya juga kompetensinya untuk sama-sama mengasesi atau ada interaksi antara mitra bestari dengan yang diasesi itu memang harus sejalur ilmunya. Kalau tidak sejalur, khawatir ada yang tidak difahami nanti jadi penilaiannya jadi nggak subjektif lah ya, tidak objektif lagi seperti itu. Meskipun ada kriteria-kriteria yang dipilih, tetapi kalau mengkredensial itu sesuai dengan profesinya, dia akan sense of belonging dari profesinya itu lebih tinggi dibanding di luar profesinya. Oke, itu yang bisa saya tambahkan. Sama sih seperti Bu Dewi jelaskan. Terima kasih Bu Dewi. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab secara langsung kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan boleh langsung mengaktifkan mic-nya dan bertanya langsung kepada Mbak Dia. Ini juga ada ya di chat nih, banyak nih pertanyaannya ya. Mungkin saya sambil bisa. Iya, sambil ini aja ya, sambil jalan aja ya. Jadi tadi ada tanggapan ya dari apoteker Rizky ya, betul ya bahwa kredensial itu adalah kompeten atau tidak kompeten ya, jadi bukan lolos atau tidak lolos gitu ya, tapi kompeten atau tidak kompeten. Nah kalau dirasa memang rekomendasinya tidak kompeten, apabila sudah merasa pelatihan lagi kemudian merasa sudah kompeten, ya silakan mengajukan ulang gitu ya. Jadi intinya itu adalah fleksibel, betul sekali. Terima kasih Apoteker Rizky. Nah kemudian juga ada pertanyaan nih, kalau sudah lulus kredensial apoteker, apakah diterbitkan sertifikat atau dibuat bukti dalam bentuk SK? Apa ada contohnya? Saya bisa share screen? Bisa Ibu. Izin, oh ya, oke, coba saya buka dulu ya, sebentar. Izin saya, Bu Dewi Surya, saya buka contohnya ya. Kalau dari Hiswar sih kemarin itu ya. Iya, ada yang main. Oke. Sekali lagi ini tergantung kebijakan dari rumah sakit masing-masing, tetapi kita pakai aturannya dari Hisfarsi ya. Jadi di sini di pedoman kredensial apoteker di rumah sakit, mungkin sebelumnya saya izin untuk membacakan alur ya. Alur dari kredensial. Jadi memang kredensial itu alurnya adalah yang pertama pastinya asesi membuat surat permohonan ya ke pimpinan rumah sakit. Kemudian nanti pimpinan rumah sakit membuat permohonan ke tim kredensial rumah sakit atau mitra bestari. Ya, kalau misalkan mitra bestarinya adalah tidak ada di rumah sakit, itu bisa diajukan ke himpunan seminar farmasi rumah sakit. Nanti silakan bersurat. Nah, kemudian baru nanti asesor melakukan proses kredensial, baru nanti asesor merekomendasikan hasil penilaian RKK kepada pimpinan rumah sakit. Kalau dirasa nanti poin-poin mana yang sudah kompeten, nanti baru pimpinan rumah sakit atau direktur menerbitkan surat penugasan klinis. Jadi sifatnya nanti dalam bentuk surat keputusan direktur, yang mana di situ surat penugasan klinisnya apa dan ada rincian kewenangan klinisnya. Ini ada contohnya. Ada contoh formulir-formulirnya ya di belakang seperti ini. Hasil endingnya aja ya. Coba. Nah, jadi memang sifatnya mitra bestari itu hanya memberikan rekomendasi ya Bu Dewi Surya ya. Jadi kita tidak memunculkan SK keputusan, tapi yang memunculkan adalah direktur
direktur rumah sakit. Nah, baru nanti munculnya seperti ini, surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dari rumah sakitnya ya untuk apoteker nanti berdasarkan SK ya, SK direktur tentang surat penugasan klinisnya. Nah, kemudian nanti ditandatangani oleh pimpinan rumah sakit. Jadi sifatnya bukan sertifikat ya, tetapi sifatnya adalah surat keputusan direktur yang menyatakan surat penugasan klinisnya. Kemudian nanti di bawahnya ada lampiran rincian kewenangan klinis. Nah, rincian kewenangan klinis ini direktur berdasarkan tadi rekomendasi dari tim Mitra Bestari. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan tadi pertanyaan dari apoteker Jacqueline ya. Gitu, oke. Terus mungkin Bu Dewi bisa ini oleh izin bertanya Bu Ika ya, untuk tenaga kefarmasian di instalasi farmasi dibawahi oleh apoteker sebagai kepala instalasi dikredensial oleh apoteker atau harus oleh TTK. Tadi ya balik lagi, kalau kita sudah punya sertifikat sebagai asesor itu kita bisa melakukan kredensial terhadap tenaga kesehatan lainnya. Tetapi tadi saran saya sih kalau dari 3 orang tim Mitra Bestari, 1 orang asesor dan 2 orang lainnya dari profesi yang sama. Jadi kalaupun TTK, ya apoteker boleh ikut melakukan kredensial, tetapi ditambahkan 2 orang TTK karena supaya lebih bersih seperti itu. Oke, baik. Itu semoga membantu. Pertanyaannya sudah sangat, jawabannya sudah sangat jelas sekali, sudah dideskripsikan oleh Bu Dewi Arfi. Saya bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya, ini Bu Dewi Surya juga nih ada pertanyaan dari apoteker Linda ya. Apoteker Linda ya. Nah, memang kalau untuk kredensial itu surat penugasan klinisnya kan berlaku paling lama 3 tahun. 3 Tetapi tahun. kalau seandainya pindah gitu kan, tadi ini pertanyaannya gimana kalau seandainya pindah nih dari Padang pindah ke Serang gitu ya, atau dari rumah sakit satu ke rumah sakit lainnya. Nah, itu harus dilakukan kredensial ulang ya, karena ada beberapa di Sarsi Banten juga mengajukan ya Bu Dewi Surya ya. Jadi dia dari satu rumah sakit kemudian pindah ke rumah itu harus dilakukan kredensial ulang. Karena kredensial ini nanti kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah surat izin praktek. Ya. Jadi kalau misalkan prakteknya berpindah secara otomatis harus dikredensial ulang. Ya. Karena mengikuti kebutuhan dari tempat kerja yang barunya. Dan juga nanti kan itu kewenangan klinisnya yang di SK-kan oleh direkturnya harus dibuat baru juga, menyesuaikan di tempat barunya. Jadi pasti harus dikredensial lagi. Dikredensial ulang dengan rincian kewenangan klinis yang sudah diajukannya juga, self assessment-nya juga itu juga baru gitu ya Bu Dewi ya. Iya. Dan tidak perlu khawatir ya rekan-rekan sejawat, kita tidak terlalu maksudnya tidak usah menjadi salah satu paranoid gitu. Waduh, kredensial lagi. Kami yakin ketika rekan-rekan sejawat semua itu sudah banyak sekali mengikuti atau update keilmuan mengenai kefarmasian, kami yakin mau beberapa kali dikredensial pun ya akan tetap kompeten seperti itu. Karena kan memang sudah melekat apa yang sudah biasa kita lakukan sehari-hari, mau pindah ke tempat manapun ya, itu akan tetap sama kita secara keilmuannya. Mungkin yang membedakan adalah ini pengembangan ilmunya ya, terutama skill sih. Kalau ada kayak misalkan peralatan yang lebih baru atau teknologi farmasi yang baru yang diterapkan di rumah sakit, memang itu kan harus dipelajari dari ulang awal. Tetapi saya yakin untuk alur atau benang merah ilmu farmasinya itu sama secara keseluruhan. Ya. Itu Mas apoteker Rizky juga itu menanyakan ya, kalau seandainya radiografer ya ATLM itu apakah boleh meminta mitra bestarinya dari dokter ya, spesialis radiologi dan SPKK ikut menjadi asesor. Balik lagi ya tadi, kalau seandainya
dokter tersebut punya sertifikat sebagai asesor sih boleh, silakan. Tetapi kalau dokter radiologi dan SPKK-nya tidak punya sertifikat sebagai asesor, itu sebaiknya adalah disarankan tim mitra besar yang menilai adalah satu profesi. Karena belum tentu kan spesialis radiologi ibaratnya untuk kompetensinya kan standar kompetensinya kan yang digunakan pasti unit kompetensinya dari organisasi profesi atau dari kementerian yang memang sudah berdasarkan kolegium tadi ya. Jadi tetap tim mitra bestarinya itu harus dari profesi yang sama ya. Kalau misalkan dokternya punya sertifikat asesor ya silakan nanti dimasukkan ke dalam tim mitra bestari 1 orang, kemudian 2 orangnya dari timnya. Jadi spesialis radiologinya Mas Rizky suruh ikut pelatihan asesor aja dulu supaya bisa mengasesi ya, punya lisensi gitu sebagai asesi. Karena alasannya apa nih untuk melakukan asesi terhadap profesi lain gitu ya? Karena sertifikat sebagai asesornya tidak ada ya, walaupun beliau adalah spesialis radiologi gitu ya. Jadi radiografernya harus ikut serta gitu ya. Itu ya mungkin boleh saja sih kalau dia sebagai kepala instalasinya mau ikut mengkredensi supaya saya tahu nih bahwa radiografer saya sangat kompeten gitu ya, atau kita sebagai kepala instalasi mengasesi asisten gitu ya. Itu boleh saja, tetapi tetap poinnya harus ada yang satu profesi. Intinya seperti itu. Satu rumpun ilmu ya Bu Dewi, biar enak. Iya gitu. betul. Iya, semoga menjawab. Tadi juga udah tadi tuh ada pertanyaan juga tuh Bu Dewi Surya dari Budini ya rasanya tadi ya. Budini itu menanyakan melakukan proses kredensial tuh kapan sih gitu ya. Kalau misalkan ada apoteker baru, apakah bisa langsung gitu dilakukan kredensial atau menunggu masa orientasi gitu ya. Nah itu balik lagi tergantung kebijakan rumah sakitnya. Kalau di rumah sakit saya itu harus menyelesaikan masa orientasi dulu. Jadi komite tenaga kesehatan lain itu membuat suatu prosedur yang mana orientasinya kalau di kami itu 3 bulan. Kalau di perawat itu 1 bulan, di dokter 1 bulan. Jadi terserah gitu ya. Jadi kami memutuskan berdasarkan keputusan rapat itu kami orientasinya 3 bulan. Jadi orientasi dulu 3 bulan sambil nanti kan setelah orientasi baru dinyatakan dia sebagai pegawai gitu ya. Baru nanti kalau sudah dinyatakan sebagai pegawai kan dia harus mengurus surat izin praktek dulu ya. Jadi harus ada SIPA dulu baru dilakukan kredensial. Jadi mungkin itu. Ya, betul. Lanjut, ini ada dari apoteker Irsan. Sebagian mungkin sudah ada jawaban, tapi mungkin ini ada satu poin yang mengenai apakah bisa apoteker mengkredensial nakes lain? Tadi juga sudah dijawab oleh Bu Dewi Arfianti. Kita sama-sama sudah diskusi sebelumnya. Mengingat adanya kendala dalam menjangkau mitra bestari untuk profesi nakes lain karena posisi rumah sakit jauh dari provinsi. Tambahan kondisinya yang sudah mengikuti pelatihan asesor kompetensi hanya 1, yaitu apoteker tadi di rumah sakitnya ya. Ya, bagaimana ini Bu Dewi? Atau bisa dibantu jawab atau saya bisa menjawab sedikit dulu? Boleh, silakan Bu. Silakan, ya sebenarnya sih kalau misalkan pada saat sekarang untuk jauh ya atau lokasi itu tidak menjadi penghalang ya. Tapi kemudian balik lagi ke kebutuhan dari instansinya. Mau buru-buru kah dikredensialing atau nanti menunggu kesiapan dari instansinya sendiri untuk ada. Tapi kan kalau misalkan sekarang karena sudah semakin banyaknya kebutuhan untuk memenuhi kualifikasi terstandarnya suatu rumah sakit, tentunya profesi apapun itu proses kredensialingnya harus dilakukan secara cepat. Jadi memang untuk menunjukkan bahwa profesional
profesional dari pelayanan di rumah sakit tersebut atau instansi tersebut juga terpenuhi gitu. Nah, jarak yang jauh ini mungkin sekarang bisa diatasi ya kalau misalkan itu dalam sisi hal asesor atau asesinya itu memerlukan direct, bisa langsung si asesinya mengunjungi mitra bestarinya atau memang mengundang mitra bestarinya untuk datang ke instansi yang bersangkutan. Ataupun pada saat ini karena semakin canggihnya teknologi, kita bisa melakukan Zoom session dalam melakukan asesi, kecuali memang ada skill tertentu yang memang harus kita lihat secara keseluruhan, itu memang langsung ya, harus dilakukan secara langsung. Nah, sebenarnya jarak itu semoga itu tidak menjadi penghalang ya untuk tetap memenuhi credentialing atau memenuhi persyaratan supaya kredensialnya itu ini terpenuhi. Ya, mungkin Bu Dea ada tambahan? Iya, jadi memang kalau kita intinya begini, kita boleh melakukan, kita sebagai apoteker, misalkan kita sebagai ketua sub kredensial gitu ya, kita boleh melakukan sebagai asesor ya, tetapi ya tadi kita harus punya sertifikat asesor, tadi balik lagi, karena kompetensi kita itu memang harus dibuktikan dengan adanya pelatihan sebagai asesor. Jadi paling tidak instrumen uji nanti yang kita buat sebagai asesor itu sudah sesuai dengan standar walaupun dia tidak satu profesi. Tapi ini adalah sifatnya hanya apa ya, kasus saja ya, tidak semua. Kalau misalkan memang ada tadi dengan profesi yang sama ada di rumah sakitnya, tadi balik lagi harus melibatkan dari profesi yang sama. Tapi kalau tadi kendalanya jauh gitu ya, di mana gitu, karena yang paling banyak itu adalah profesi yang mungkin hanya sedikit ya. Kalau kita apoteker mungkin kan sudah ada PC atau apa ya, ada teman-teman banyak lah di kabupaten kotanya. Tetapi kalau dari profesi lainnya itu ada yang, Bu, saya organisasi profesinya aja tingkat provinsi nggak ada, adanya di mana namanya di Jakarta saja dan itu dihubunginya susah. Nah, itu nanti balik lagi mungkin masalah tersebut ketua komitenya nanti harus dirapatkan ya, seperti apa supaya tadi tidak menghalangi teman-teman untuk mendapatkan surat penugasan klinisnya tadi ya dari direktur. Jadi semuanya itu tergantung rumah sakit masing-masing dan kendalanya tadi ya gitu kan. Tapi kan sekarang bisa Zoom ya Bu Dewi ya, bisa lewat Zoom gitu kan. Menanyakannya atau apapun, nanti kalaupun memang asesornya memerlukan data terkait tadi dokumen, yaitu bisa dikirim ya, email atau apa, di scan, itu kayaknya menjadi sangat bisa gitu ya. Terus tadi saya juga ini tergelitik ya Bu Dewi, ada pertanyaan dari tadi siapa ya, Pak Faisal ya, Pak Faisal ya. Saya Apoteker Faisal sebagai Ketua Komite Nakes lain di rumah sakit, tapi kami tidak ada tunjangan untuk komite. Jadi itu sebenarnya sama, Pak. Jadi sebenarnya sama ya. Tidak ada. Jadi tergantung rumah sakitnya masing-masing. Jadi kalau dulu itu saya di tempat saya itu ada. Jadi ketua, kemudian sekretaris, dan ketua subkomite ya, ada 3 subkomite, komite mutu, komite etik dan hukum, kemudian satu lagi adalah komite kredensial. Itu semuanya dapat honor ya dulu, tapi Pak kayaknya sekitar berapa ya, 5 tahun yang lalu. Tetapi sekarang sudah tidak ada honornya. Jadi kalau misalkan mengenai aturan kebijakan, dan ini pertanyaannya, kalau ketua komite yang lainnya ada honornya nggak Pak? Kalau ketua komite yang lainnya nggak ada honornya, berarti kan ya memang kebijakannya tidak ada ya. Tapi kalau misalkan hanya komite tenaga kesehatan lainnya yang tidak ada honornya, nah itu yang harus kita perjuangkan. Kayaknya Mas Rizky senyum-senyum tuh ya, karena memang masalahnya seperti itu ya, sama ya.
memang kita susah ya kalau itu udah urusannya tunjangan, itu udah balik lagi ke kebijakan masing-masing. Kebijakan masing-masing. Iya. Iya, Pak Faisal tuh sudah buka kamera. Jadi masalah kita sama ya, Pak Faisal ya. Sulit ya kalau sudah ini. Ya. Iya. Mungkin apa lagi? Ada pertanyaan? Oh, ada. Tadi Pak Faisal sudah komentar, Bu Dewi. Bu Dewi, Pak Faisal sudah komentar. Jadi ketua komite perawat dan komite medik ada honornya dan mereka khusus ngurusin komite. Oh, jadi tidak double job seperti kita ya. Ya ini mungkin bisa karena memang aturan, kalau dari aturan tidak ada, tetapi bisa bernegosiasi ya. Mungkin ya bukan demo ya, datang ke direktur mungkin bersama dengan tenaga kesehatan yang lainnya gitu. Jadi supaya ikut membantu ya. Jadi ini aja dari apoteker, asisten gizi, radiografer, semua ya, sampai penata anestesi aja kan masuknya ke kita gitu ya. Jadi memang komite tenaga kesehatan lainnya ini Bu Dewi Surya merupakan campur sari ya, yang mana itu kadang-kadang ada baru lagi itu masuknya ke komite ini ya, boleh monggo silakan gitu ya. Jadi memang harus diperjuangkan ya mungkin ya gitu. Ya mungkin permasalahannya Pak Faisal kurang lebih hampir sama di tempat saya juga sih. Memang kalau komite keperawatan itu ketuanya ada tunjangannya memang. Jadi kayak selevelnya masing-masing koordinator seperti itu ya Pak. Terus mereka juga memang hanya khusus ngurusin komitenya, komite keperawatan dan komite medik ya, sama Pak. Nah ini juga sedang sama-sama kami yang tergabung dalam komite nakes lainnya sama-sama mulai mengatur barisan. Mengatur barisan untuk untuk lebih bisa ya sama dengan komite keperawatan dan yang lainnya lah seharusnya, karena kan kita sama-sama komite sebenarnya gitu ya. Yang satu komite nakes lain, komite keperawatan, nah itu jadi bisa sejajar. Nah ini mungkin masalah apakah nanti kebijakan dan sebagainya, barangkali itu kelihayan dari kita ya Pak ya, apalagi Pak Faisal sepertinya sudah sangat senior ini di rumah sakitnya. Saya yakin bisa nanti membantu rekan-rekan di komite nakes lainnya untuk bisa menggolkan apa yang nanti menjadi cita-cita di Bapak tadi itu ya, ada tunjangan dan sebagainya sebagai komite nakes lainnya. Saya sih berharap juga seperti itu. Dan nanti mungkin kalau misalkan Pak Faisal bisa berhasil, bisa ditularkan juga nih ke kita. Apa cara yang ditempuh supaya memang kita bisa sejajar dengan komite yang lain gitu Pak. Iya, mungkin Pak Faisal ini mau menanggapi, silakan buka ininya Pak Faisal. Unmute ya. Iya. Iya Pak Faisal, salam kenal. Bagaimana ya, Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit sharing aja ya Bu, di tempat kami memang untuk tenaga kesehatan lain alhamdulillah ditunjuk apoteker sebagai ketua komitenya, dan untuk subkomite profesi, subkomite etik itu dijabat oleh teman-teman dari farmasi juga alhamdulillah. Dan kita kawan-kawan dari nakes lain itu ada radiologi, kemudian gizi, terus rekam medik juga. Nah, cuman kita bidan sama anestesi masih gabung di tenaga keperawatan. Oh. Nah, jadi cuman ada dari keperawatan itu ingin melepaskan bidan sama anestesi dan akan dimasukkan ke tenaga kesehatan lain. Jadi saya menanggapinya bahwa akan semakin banyak anggota kami, sementara untuk masalah terkait dengan tunjangan itu nggak ada gitu kan Bu. Nah, ketika saya coba telusur ke komite yang lain, ternyata mereka memang fokus
untuk mengurus komite masing-masing seperti komite keperawatan itu di jajaran struktural, masuk di jajaran struktural. Jadi ada seleri khusus dan tidak lagi terlibat di pelayanan, cuman terlibat untuk mengevaluasi atau mengkredensial maupun melakukan edukasi terhadap jajarannya gitu loh Bu. Jadi kami juga nanti ingin suatu saat, misalnya nakes lain ini lumayan banyak anggotanya di suatu rumah sakit, jadi dia memang berdiri sendiri di jajaran struktural dan memang fokus mengurus tenaga kesehatan lain. Jadi misalnya kalau misalnya apoteker di sana, selain dia bisa berpraktek juga, misalnya bisa fokus ke komite gitu, sehingga mungkin kedepannya insya Allah lah kalau memang kita bisa perjuangkan untuk salary atau tunjangan ke komite, mudah-mudahan bisa Bu, insya Allah bisa. Iya, iya betul ya Pak Faisal. Kita tadi Bu Ave nih, di sini ada Bu Ave. Selamat siang Bu Ave. Bu Ave juga seorang asesor nih ya. Juga sama nih, udah double job, capek double, nggak dapat tunjangan gitu ya. Sedangkan yang tadi kalau khusus, nah kadang-kadang gini, memang yang saya nggak tahu ya kalau di rumah sakit lain ya. Kalau di rumah sakit saya tuh yang menjadi kendala bagi saya ya, itu akhirnya program kerjanya tidak berjalan dengan baik ya Pak Faisal ya. Karena tadi masalahnya kitanya double job gitu. Karena kalau kayak dari komite keperawatan itu kan aturan perundang-undangannya juga sudah jelas gitu ya. Nah kemudian karena yang diurusinnya itu kalau di tempat saya perawat dan bidan saja tuh perawat. Nah itu lebih fokus ya, lebih enak. Nah sedangkan kita standar kompetensinya aja macam-macam ya Pak Faisal ya. Ada dari apoteker, asal apoteker, kemudian radiologi gitu ya. Pokoknya banyak lah, kita punya standar kompetensi yang banyak. Dan ya tadi mungkin masalahnya sama ya dengan rumah sakit yang lain. Jadinya udah makita baru, kemudian kita juga yang anggotanya campur sari gitu ya. Karena kan kita juga sebagai ketua komite harus belajar lagi ya Pak Faisal ya. Karena aturan tentang gizi juga kita nggak tahu, kemudian penata anestesi juga sama gitu. Jadi kita tuh belum sampai tadi kalau misalkan ada yang masalah melanggar etika, itu kayaknya nggak tahu ya kalau di tempatnya Pak Faisal, di tempat saya tuh kayaknya melanggar seperti itu belum ada pembekuan kewenangan klinis ya gitu. Tapi kalau perawat itu di tempat saya aja sudah ada tuh satu orang yang dibekukan kewenangan klinisnya gitu. Jadi pada saat akreditasi itu ditanya mana ada nggak dari komite tenaga kesehatan lainnya, ya kita memang belum ada ya, tadi balik lagi karena kita memang double job ya gitu. Jadi harapannya nanti mungkin kita sama-sama berjuang ya Pak Faisal supaya kita bisa mendapatkan honor gitu ya. Kayaknya sama ya Pak, di rumah sakit saya juga dua subkomitenya juga apoteker. Jadi kayaknya apoteker ini digemari ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Ya mungkin juga nanti dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru ini Pak Faisal semoga bisa membantu ranah kita juga nih sebagai nakes lainnya. Jadi mungkin nanti ada perubahan yang juga diikuti oleh perubahan di instansi rumah sakit kita masing-masing. Semoga sih perubahannya itu menuju ke arah perbaikan yang lebih baik lagi gitu. Sehingga sudah langsung aja deh gitu, karena udah kelihatan fungsinya dari masing-masing nakes itu, jadi ada kebijakan yang sebenar-benarnya sesuai dengan profesinya masing-masing. Jadi nggak ada lagi tuh nanti yang ini dapat, yang itu tidak dapat. Padahal maksudnya sama-sama kerja keras juga kan gitu. Kita nakes lainnya juga kalau perspektif kita kan kita juga melakukan pekerjaan yang sama lelahnya sama mereka. Dan kita juga profesi juga. Kenapa harus dibedakan? Nah mungkin mudah-mudahan dengan undang-undang baru ini ya kita bisa sama-sama mengikuti dan lebih mengarah kepada kepentingan profesi semuanya. Gitu Pak Faisal. Optimis aja loh. Iya. Ini ada pertanyaan lagi nih ya, Bu Dewi. Ya. Izin bertanya dari Nadia ya. Nadia. Jadi ada teknik kardiovaskular ya, itu sama tuh di tempat saya tuh macem-macem gitu ya. Juga ada. Nah itu dan hanya satu-satunya di rumah sakit ya sudah diajukan ke OP-nya untuk kredensi tapi tidak ada tindak lanjut. Nah sebaiknya begini sih kalau saran saya ya, apabila ada nakes lainnya yang dia kesulitan menghubungi OP-nya, mungkin kan punya teman ya.
Jadi sesama teman saja. Misalkan ada di rumah sakit saya RSUD Cilegon, Bu Dewi Surya di RSDP. Nah itu di RSDP ternyata ada nih misalkan satu orang yang satu orang tersebut dia adalah sebagai profesi tersebut. Nah itu bisa. Jadi kita arahkan kalau misalkan OP-nya, yang penting kita sudah bersurat ke OP, ternyata OP-nya tidak ada tanggapan, silakan mencari teman saja. Mencari teman untuk yang bisa melakukan kredensial, yang penting adalah satu profesi gitu kan. Biasanya dia punya akses tuh, saya punya teman di sana Bu, boleh nggak? Nah itu monggo saja, nggak apa-apa Bu Nadia ya, nggak masalah. Jadi yang penting masih satu profesi, dan kalaupun satu orang juga yang mengkredensi itu tidak masalah juga. Jadi daripada orang tersebut itu tidak mendapatkan surat penugasan klinis, itu lebih bahaya. Kasihan gitu, sedangkan rumah sakit mungkin membutuhkan ya gitu. Itu seperti itu ya. Nah kemudian tadi kalau seandainya ini Bu Dewi ada lagi dari Bu Tutut, kalau rumah sakit ada apotekernya 5, kemudian satu orang sudah dikredensial oleh sesor gitu ya. Jadi satu orang, apakah 4 orang apoteker yang belum dikredensial? Kemudian dikredensial asesor mitra besar. Oh ya, jadi gini, ada 5 apoteker, satu orang sudah dilakukan kredensial oleh asesor atau mitra bestari. Apakah 4 orang itu yang belum dikredensial ini bisa dikredensial oleh satu orang yang sudah kredensial tadi? Sebenarnya kalau kredensial itu kalau apotekernya banyak itu boleh saling. Jadi nggak ada masalah. Yang penting orang tersebut punya kompetensi yang memenuhi syarat gitu. Jadi nggak masalah ya. Tapi nanti kalau misalkan ternyata misalkan Bu Dewi Surya seorang farmasi klinis. Nah, siapa nih yang ngecek farmasi klinisnya? Nah, itu berarti harus ada orang yang farmasi klinis di atas yang paling nggak yang sama farmasi klinis. Kalau tidak ada, berarti nanti minta tim mitra bestari dari himpunan seminat ya yang untuk mengkredensial. Jadi itu fleksibel banget. Jadi mitra bestari itu bisa dari rumah sakit itu sendiri yang melakukan kredensial ya, mitra bestari itu dari rumah sakit itu sendiri atau dari rumah sakit lain, atau kalau tidak ada ya bisa dari himpunan seminat farmasinya ya, atau dari IAI juga bisa. Itu betul, jelas sekali sudah dijelaskan oleh Bu Dewi tadi ya. Jadi sekali lagi saya menghimbau ya kepada rekan-rekan jangan sampai kredensialing ini menjadi suatu paranoid ya bagi kita semua. Kita bisa se-fleksibel mungkin asal memang itu skill, knowledge, sama attitude-nya tadi terpenuhi. Dan kita harus siapkan itu, ketiga hal itu yang memang sebagai dasar kompetensi kita ya. Baik, mungkin saya bantu melanjutkan. Oh ini ada tanggapan dari Pak Yupi, semangat Pak Faisal, Ibu Dewi Arfi, dan Ibu Dewi Surya. Nah, kalau sudah berhasil semangat. Nanti boleh dibaginya. Karena komunitas lainnya juga sejajar. Iya, ini sebenarnya permasalahannya saya pikir ya, atau saya dengar dari beberapa tempat juga masih sama-sama dirasakan. Karena memang pembentukan komite nakes lainnya juga kan belum lama. Kita dulu kan masih juga bukan sebagai komite nakes lainnya ya, masih sama-sama sebagai komite medis gitu. Kemudian ada kebijakan, jadinya kita menjadi komite nakes lainnya. Nah itu memang pernak-perniknya perjalanan profesi kita ya, di mana juga kebijakan pemerintah daerah atau kebijakan dari instansi kita sendiri yang membentuk ke arah itu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan di sini nih yang jago bergaining atau menguasai lapangan itu untuk bisa membantu profesinya terangkat, kita sih sama-sama berharap bahwa kita juga bisa menjadi pionir untuk menggolkan bahwa profesi kita itu juga layak untuk disamakan atau diangkat derajatnya lebih tinggi lagi ya. Begitu sih saya berharapnya. Ini ada Bu Dewi dari Budiah Rumah Sakit Umum Sumbawa. Maaf, out of topic. Di rumah sakit lain, apakah profesi bidan dan perawat anestesi masuk ke dalam komite tenaga kesehatan lainnya? Kalau misalkan di tempat saya bekerja, memang perawat anestesi, kalau bidan tidak masuk ke tenaga lainnya. Tapi kalau perawat anestesi, perawat yang khusus gigi ya, apa itu namanya istilahnya? Sama tadi tenaga
tenaga teknis kardiovaskular itu masuk ke komite nakes lainnya. Perawat anestesi ini juga masuk ke komite nakes lainnya. Nah ini juga kan awalnya memang loh kok padahal perawat gitu kan, tapi memang masuk ke tenaga lainnya akhirnya. Nah itu kembali lagi ke kebijakan. Nah iya itu kami juga berharap ya, saya juga karena belum membaca detail undang-undang yang baru ini, jadi kita sama-sama masih ngambang nih istilahnya, kita mau kemana lagi. Kemungkinan proses kredensialnya juga nanti akan berubah gitu, tidak seperti yang sama-sama kita diskusikan hari ini lagi. Kemungkinan nanti seminggu, 1 bulan, 2 minggu akan berubah prosesnya. Jadi guideline yang kita angkat pada kesempatan sekarang ini kemungkinan juga akan mengalami perubahan. Dan semoga sih kita tetap bisa mengikuti itu dengan lebih baik lagi. Ya, lanjut Bu Dewi. Izin Bu Dewi karena ya, Mbak Dian. Mbak Dinda. Mbak Dinda kita asik aja ya. Iya Ibu. Dan jamnya sudah hampir mau selesai. Ini pertanyaannya banyak banget Mbak Dinda. Iya, karena sesi sharing ini yang sangat seru sekali, banyak yang ingin bertanya, tapi kita terkendala waktu yang terbatas. Sisa waktu 1 menit lagi, mungkin untuk Bu Dewi Arfianti dan juga Bu Dewi Suryaningsih, mohon untuk bisa memberikan closing statement untuk sharing session pada hari ini. Silakan pada Bu Dewi Arfianti. Ya, terima kasih Mbak Dinda ya. Mungkin closing statement dari saya, intinya proses kredensial itu wajib dilakukan untuk mengukur kompetensi kita sebagai profesional pemberi asuhan, ya kemudian dan tentunya yang melakukan proses kredensial itu harus orang yang kompeten. Jadi kalau saya menghimbau, hayu kita ikut ya, karena supaya lebih banyak nih para asesor-asesor yang bisa melakukan asesi ya atau proses kredensial supaya hasilnya adalah sesuai dengan keinginan, kemudian sesuai dengan aturan, dan tentunya bisa membuat SDM yang unggul dan terbebas dari masalah hukum. Jadi itu mungkin closing statement dari saya. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua. Nanti boleh kalau kita mau sharing, nanti nomor telepon saya bisa ditanyakan ke Res ya, silakan. Nanti monggo kita akan berdiskusi lewat Japri juga. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi Arfianti. Selanjutnya closing statement yang akan disampaikan oleh Bu Dewi Suryaningsih. Silakan Ibu. Ya, closing statement dari saya singkat saja. Jadi kita sebagai profesi yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita memang harus ada di profesi ini. Kita harus tetap semangat, optimis, tetap harus belajar, long life learner. Jadi kuasai memang ketiga hal tadi supaya mau dikredensi, mau diuji apapun juga kita sudah siap. Ya, knowledge, skill, and attitude. Terima kasih, itu aja Mbak Dinda. Baik, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Dewi Arfianti dan juga Bu Dewi Suryaningsih atas sharing session-nya pada hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk semuanya dan juga berkah. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu di sesi-sesi selanjutnya. Dan kepada Bapak Ibu, saya juga ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk sesi webinar pada hari ini. Sebelum kita close webinar hari ini, mohon izin Bapak Ibu kita adakan sesi dokumentasi bersama. Bapak Ibu bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu dan akan saya aba-aba dari sini untuk sesi foto bersama. Oke, baik, saya mulai. Ada 10 slide. Bapak Ibu mohon bersabar ya, satu-satu akan saya screenshot. Dimulai dari slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Slide selanjutnya, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga.
1, 2, 3, slide keempat, 1, 2, 3, slide kelima, slide ke-6, slide ke-7, slide ke-8, 9, dan terakhir slide ke-10. Ya, atas. Terima kasih Bapak Ibu. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, mohon untuk link presensinya bisa diisi, karena sertifikat akan kita berikan bagi Bapak Ibu yang mengisi link presensi. Dan juga saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, untuk yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pelatihan dan juga terkait program lainnya di Amtres, Bapak Ibu bisa follow akun Instagram kami di @amtresoperational dan juga di website kami di www.amtres.id. Nah, di situ nanti semua terkait pelatihan, sertifikasi yang Bapak Ibu inginkan, jika ada yang di Amtres bisa Bapak Ibu ikuti dan mendapatkan informasi detailnya dari situ. Baik, itu saja. Saya mohon maaf apabila banyak kendala pada kegiatan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Dewi Fianti dan juga Bu Dewi Suryaningsi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih, izin.